Sini nggak hargain gue, lu kalau pengen tahu gua jagoan yang megang Cikiwul. Iya, Nih, Pak. ada nih gua nih. Iya, paham. Hah? Paham. Masa gua banyak di Iya, sini. Pak. Paham saya juga. Beberapa waktu terakhir, publik dihebohkan dengan aksi organisasi kemasyarakatan atau ormas yang meminta tunjangan hari raya atau THR. Aksi ini viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Pemalakan ini tentunya meresahkan publik dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bagaimana respon pemerintah mengatasi persoalan ini? Sebuah video yang beredar pada Kamis 20 Maret 2025 dan belakangan viral di media sosial menunjukkan seorang pria meminta jatah THR kepada salah satu perusahaan di Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dalam video tersebut, pria yang belakangan diketahui bernama Suhada mengaku jagoan dari Cikiwul. Suhada kesal karena proposal yang ia berikan tidak disampaikan kepada pihak perusahaan. Setelah berdebat dengan pihak keamanan, akhirnya Suhada dan petugas perusahaan bersepakat mengirimkan lagi surat proposal itu dan konflik pun berakhir. Namun setelah video Suhada ngamuk-ngamuk viral, ia pun ditangkap oleh pihak kepolisian pada Kamis 20 Maret 2025 malam di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Tak hanya di Bekasi, sejumlah laporan mengenai pemalakan THR yang dilakukan ormas juga terjadi di berbagai wilayah di industri Jawa Barat. Terkait hal ini, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi memastikan akan segera memberantas premanisme, salah satunya dengan membentuk Satgas. Harus ada langkah-langkah hukum, kemudian yang di Kota Bekasi juga sudah bergerak. Yang paling utama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk. Mungkin hari ini, mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI, dan POM atau PM. Lantas, mengapa ormas tetap eksis hingga saat ini? Meski kita sama-sama tahu bahwa kehadirannya justru banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasojo dalam wawancara dengan Kompas TV Sabtu 22 Maret menyebut fenomena ormas dan premanisme sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Namun menurut Imam, tidak adanya penindakan hukum yang tegas jika ada pelanggaran yang dilakukan membuat ormas semakin merajalela. Oleh karena itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah. Jadi sebetulnya hal-hal seperti ini saatnya ya petugas keamanan itu melakukan transformasi. Kalau mereka itu berkelompok dan memang membutuhkan pekerjaan, ya mari kita pikirkan bersama-sama bagaimana mereka itu mendapatkan pekerjaan ya yang layak, yang wajar lah ya. Dan kemudian ada penindakan yang tegas ya. Kalau perlu ini organisasi kalau terlalu sering melakukan pelanggaran dan bukti nyata itu jangan terus kemudian dibiarkan gitu loh. Ian Douglas Wilson, peneliti di Universitas Murdoch Australia yang bertahun-tahun meneliti fenomena ormas dan premanisme di Indonesia. Dalam wawancara dengan tim investigasi Kompas menilai, fenomena maraknya ormas merupakan sinyal dari kondisi masyarakat yang timpang. Ia merujuk pada suatu penelitian lain yang memotret ketika ketimpangan sosial ekonomi dalam suatu masyarakat semakin tajam. Jumlah orang yang terlibat dengan jasa keamanan juga semakin banyak. Jasa keamanan di sini termasuk juga yang berlangsung informal atau ilegal, yang realitasnya juga dijalani sebagian ormas di Indonesia saat ini sebagai protection racket. Amat banyak hal meresahkan yang bisa ditangkap atas fenomena ormas ini. Tak heran jika banyak orang kini mempertanyakan manfaat kehadiran ormas di negeri ini. Kalau menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait fenomena pemalakan yang kerap dilakukan oleh ormas ini?